Fly Me to the Moon, dan seterusnya. Itu lagu yang saya dengar pertama kali dari Frank Sinatra. But I don't want to sing that song, tapi lebih ke Fly Me to satu masa di tahun 1985. Terima kasih TVRI sudah membawa saya ke masa-masa tersebut melalui dokumentasi TVRI yang kebetulan waktu judul apa ya yang saya nikmati itu, kalau tidak salah Berita Sore atau Berita Nasional. Tapi intinya adalah bahwa pada waktu itu 1985, berarti 40 tahun yang lalu, itu ada berita yang menarik terkait dengan fluktuasi harga kertas, di mana kertas itu bahan bakunya adalah pulp. Nah, ini nanti beritanya coba kita simak. Sekali lagi itu tahun 1985, 40 tahun yang lalu. Yang diberlakukan sejak bulan April lalu berdampak luas, tidak saja pada industri pers, namun juga penerbitan buku. Sementara pemerintah kini sedang berupaya untuk melakukan pembicaraan dengan para pengelola industri kertas agar dapat memberikan perlakuan khusus di bidang harga kepada para penerbit buku-buku pelajaran. Kenaikan harga kertas yang mencapai 20% memang sangat dirasakan oleh masyarakat, sementara harga buku cenderung naik mencapai 40%. Beberapa penerbit memang tidak menemui kesulitan dalam melakukan usahanya, namun meningkatnya harga bahan baku berupa kertas ini tentu membuat dunia usaha penerbitan, khususnya buku-buku pelajaran, menjadi lesu. Kenaikan harga buku-buku pelajaran sebesar 40% itu agaknya memberatkan kalangan dunia pendidikan, khususnya anak didik, guru, serta dosen. Menurut beberapa penerbit, kenaikan buku-buku pelajaran ini harus dilakukan karena jika tidak, kerugian yang ditanggung akan sangat besar. Kita harus tinjau ulang tentang naiknya harga kertas tersebut dengan landasan bagaimana kita akan mencapai suatu dataran pendidikan yang merata, manakala variabel-variabel seperti sekarang ini tidak menjadikan permasalahan untuk kelanjutan ya proses belajar mengajar itu tersebut gitu. Guna menahan lajunya kenaikan harga buku serta semakin terjaminnya pasokan kertas kepada para penggunanya, pemerintah saat ini sedang melakukan pembicaraan dengan para produsen kertas dengan harapan akan dikeluarkan kebijaksanaan berupa harga khusus bagi para penerbit buku-buku pelajaran. Hal tersebut dijelaskan oleh Menteri Perindustrian T. Ari Wibowo setelah diterima Presiden Soeharto siang tadi. Menurut Menteri, naik turunnya harga kertas ini antara lain disebabkan berfluktuasinya harga pulp di pasar dunia. Sementara Presiden meminta agar kertas untuk buku-buku pelajaran dapat diberikan harga yang wajar karena dengan bahan bakunya berupa pulp merupakan hasil dari HTI dan HPH yang secara konstitusi harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, untuk keperluan-keperluan yang demikian ini di mana menyangkut kehidupan masyarakat banyak. Itu kami sedang mengadakan pembicaraan dan ini belum tuntas ya dengan para produsen agar supaya mereka memperhatikan kebutuhan konsumen yang khusus macam ini untuk buku-buku pelajaran dan sebagainya. Nah, itu caranya dengan memberikan perlakuan-perlakuan khusus baik dalam harganya maupun di dalam deliverynya maupun di dalam supply-nya dan sebagainya. Ini ada program khusus yang sedang saya bicarakan dan sedang kita rancang begitu. Tadi saya laporkan kepada Pak Presiden. Hasil pembicaraan dengan para produsen kertas itu menurut Menteri masih harus ditunggu beberapa waktu lagi. Nah, kalau Anda perhatikan berita tersebut, di mana ada gejolak harga kertas yang itu mempengaruhi dunia pendidikan karena akan mempressure harga buku-buku pelajaran. Maka meskipun penyedia bahan baku kertas, kemudian penerbit dan seterusnya itu adalah dunia swasta, tetapi pemerintah hadir untuk mempengaruhi hal tersebut ya. Kalau
kalau bisa yang mengatasi. Nah itu yang menarik di situ adalah ketika Pak Harto yang notabene adalah mantan mertuanya our presiden sekarang itu menyebut bahwa pulp sebagai bahan baku kertas itu pengadaannya itu melalui HTI dan HTI itu hak hutan tanaman industri dan HPH hak pengelolaan hutan kalau tidak salah, mohon maaf kalau itu. Tapi itu artinya bahwa konsesi yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha kertas itu ada desain dari negara, ya, bahwa itu ada kontradiksi di sana sini, ada bias di sana sini, ya it's a part of our history. Tetapi bahwa, nah ini yang menarik, pada waktu itu Pak Harto mengatakan HTI, HPH yang secara konstitusi itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini berarti Mr. Soeharto menyinggung pasal 33. Artinya itu bisa dijadikan pelajaran bagi generasi berikutnya bahwa whatever itu negara tidak boleh lepas dari intervensi bukan dalam pengertian cawe-cawe yang negatif, tetapi lebih ke bagaimana mendesakkan misi pasal yang ada di konstitusi dalam konstelasi baik ekonomi maupun politik. Ini terima kasih sekali lagi TVRI sudah mengantarkan kita pada satu dokumentasi sejarah, jejak digital dan seterusnya yang itu bisa dijadikan pelajaran bagi generasi yang bahkan ketika TVRI menayangkan itu boleh jadi belum lahir. Ya, salam.